Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagas ID ya. Kali ini setelah kita kemarin review atau tadi kita review tentang HS Airpro CPE HS Airpo ya, HS Airpo CPE 100. Kali ini saya juga akan coba review tentang senjata yang saya gunakan untuk RT/RW net atau WiFi voucheran ya. Di sini saya pakai TP-Link. Nah, ini pakai TP-Link seri CPE 220, CPE 220, CPE 220. Ini buat saya termasuk bagus selain HS Airpo. Ini untuk kisaran harga sekitar 500 ribuan ya. Kalau HS Airpo itu yang CPE 100 itu kisaran 200 ribuan. Tapi kalau ini di sini itu kisaran 500 ribuan sudah dapat satu unit CPE 220. Untuk spesifikasinya saya buka dusbooknya. Untuk spesifikasi ini di dalamnya sudah ada 12 dBA 2x2 direksional MIMO ya. Antenanya udah pakai direksional, jadi untuk sebaran sinyalnya itu 180 derajat. Ketika kita posisikan berdiri berarti ke samping 180 derajat, ke samping 180 derajat ya. Jadi tidak omni ya, tidak 360, tapi sinyal terbaik itu yang ada di depannya seperti itu, 360 derajat. Untuk powernya sendiri di sini 24 volt pakai CPE ya, pakai PoE 24 volt. Kemudian dilengkapi dengan paros juga. Untuk keterangannya nanti ketika kita review di manajemennya atau di sistem konfigurasinya. Selanjutnya sudah dilengkapi dengan lighting protector. Jadi ketika kita kesambar petir mungkin ini ya, lighting protector itu sampai dengan 15 kV dan 6 kV lighting protector. Jadi mungkin ya, tapi nggak tahu ketika ini ke sambar petir ya, saya pastikan hancur juga, walaupun ada protektor atau enggak tahu ya. Maksudnya saya pastikan ketika ini tersambar petir hancur juga. Kemudian wirelessnya 300 Mbps, waterproof ya otomatis karena ini outdoor ya, pasti waterproof. Udah sih. Untuk review di lapangan, buat saya ini biasa saya pasang di ketinggian sekitar 12 sampai 15 meter dari permukaan tanah ya. Ini kemarin saya pasang di tempat pelanggan, dalam artian untuk RT/RW net ini mengcover sekitar 25 sampai 30 user, dimana saya setting menjadi access point ya, jadi bisa diakses ke seluruh perangkat yang 2,4 GHz seperti itu. Untuk kestabilannya bagus, ibaratnya dia nggak sering bengong, nggak sering ngedrop atau apa. Untuk buat saya kestabilan pemancar internetnya atau koneksinya bagus, dia nggak sering off, nggak sering bengong atau dia susah minta di restart ya. Kita capek juga kalau setiap hari harus restart, itu tidak saya rekomendasikan. Jadi buat saya ini bagus. Ini untuk PoE nya standar PoE seperti ini bawaannya ya. Ini PoE nya juga stabil. Di sini tertera 24 volt 0,5 ampere otomatis. Daya maksimal, kebutuhan daya maksimalnya itu cuma 12 watt. Kebutuhan daya maksimal. Ketika kayak namanya router, ketika dia cuma melayani satu klien itu kan dia konsumsi dayanya lebih rendah daripada dia harus memaksimalkan kinerja CPU-nya seperti itu. Ini access point, saya settingnya access point, saya mode bridge karena semua hotspot itu IP-nya dari server ya. Jadi lumayan ringan juga, jadi dia sifatnya cuma memancarkan wifi saja koneksinya. Ini juga nanti kita akan cek seperti apa di dalamnya. Ini sudah hampir 3 tahun saya pakai, dan ini saya turunkan karena memang posisinya di tempat klien saya ganti menggunakan CPE, dan juga untuk
komunikasi ke servernya kita sudah pakai fiber optik. Jadi seperti itu. Untuk kendalanya nggak ada kendala sih yang berarti buat saya. Untuk settingan ini ya mudah, ya ibaratnya kita tenang-tenang saja ya sebagai penyedia RT RW net, nggak suka nggak suka dikomplainin juga malam-malam komplain gitu ya, enggak. Kendalanya biasa seperti saya, karena di tempat saya masih di daerah perdesaan, jadi masih banyak pohon-pohon, jadi ya kadang fiber optiknya itu yang kadang kejatuhan pohon atau apa, jadi harus kita perbaiki. Tapi untuk pancaran sinyal ini buat saya bagus. Setelah CP ini selama 3 tahun ini sampai sekarang belum rusak ya, posisinya belum rusak, belum lemah, buat saya masih bagus ya, cuma memang posisinya minta diganti aja ya. Kita tinggian 15 meter, jarang di restart, nggak pernah, paling kita restart ya cuma ketika mati lampu atau apa juga. Oke, nanti setelah ini kita akan coba kita bongkar dan kita ulik manajemen aplikasinya. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Oke, lanjut. Sekarang kita nih CPE 220 ya teman-teman. Ini untuk portnya ada di satu port LAN, ini kita bisa gunakan untuk PoE. Kemudian ini LAN 1, ini cuma penghubung ya, ini nggak bisa untuk PoE. Ini agak kotor karena sudah di atas ya, hampir 2 tahun sampai 3 tahun, lupa. Ini juga ada grounding untuk araster ya, untuk grounding ya mungkin anti petir katanya seperti itu. Ini ketika kita akan bongkar, untuk bautnya ada di sini, nah, 2 ya, kanan kiri, emang tertutup sama stiker. Kita buka aja, kita buka. Ini posisinya masih running, masih bagus. Kita coba bongkar aja, nggak apa-apa. Jadi kalau rusak beli lagi. Siapa untuk teman-teman yang penasaran antenanya seperti apa, karena dulu waktu awal-awal RT RW ini juga saya penasaran juga ini dalamnya apa sih. Nah, terus kalau mau ngoprek router yang lain biar sinyalnya bagus itu seperti apa sih bentuk antenanya, kalau yang direksional itu seperti apa sih gitu. Jadi kita sekarang bongkar aja, lihat dalamnya seperti apa. Oke, kita coba tarik ya, agak susah juga pastikan, tapi emang bautnya cuma 2 ya, nggak mungkin berlebih. Nah, bentar, kita akan coba tarik ya. Ini untuk portnya seperti ini, ada lubang kecil untuk reset ya teman-teman. Ini ketika kita sudah cabut murnya, bautnya udah kita copot, tadi di sini ada 2 kanan kiri ya, kita tinggal tarik ya. Kalau ada teman-teman yang susah ditarik seperti ini, berarti kita pakai pisau kecil aja, kita masukin di bawahnya sini kayak gini, terus kita tarik ke sini karena memang ada lemnya teman-teman. Nah, kita buka ya, dalamnya cuma seperti ini ya. Ini ya, ini nih untuk antenanya beda banget sama HSAir Pro ya. Kalau ini punya CPE sama-sama 12 dBe, tapi ini 12 dBe 2x2, dual polarisasinya ada 2 ini ya, sama. Untuk ukurannya ini plat pertama, ini untuk bawahnya sama ya. Ini untuk portnya, ini kita prosesornya, chipsetnya pakai apa dulu nih. Jadi kalau di spesifikasi bukunya sih sampai 13 km. Itu sesama Pro, sama-sama CPE 220 ya. Ini 2,4 GHz 300 MB. Ini di sini ada chipsetnya di sini. Biasa dikasih pendingin, tapi pendinginnya cuma seperti ini ya, nggak kayak CPE tadi menggunakan pendingin metal. Ini kayaknya karet. Ini untuk lampu indikator ada di sini.
Ini diode anti petirnya plat. Ini mesinnya ada di sini juga. Kemudian ini nih, ini untuk bentuk dari ini antenanya dual polarisasi direksional ya. Ini udah MIMO direksional. Ini untuk bisa dilihat bawahnya itu enggak ada sketnya ya, jadi semuanya terhubung kecuali sama yang bawah itu emang ada sketnya, jadi secara arus nggak bisa kontak atau terisolasi seperti ini. Kita ukur mulai antenanya yang atas ya, yang bawah bukan, jadi antenanya itu yang ini untuk WiFi 0 sama WiFi 1 sama-sama terhubung ya, sama-sama terhubung di sini. WiFi 0 WiFi 1 WiFi 0 WiFi 1 ini untuk koneksinya ya. Ini semuanya terhubung ke plat nomor 2 di bawah nih. Untuk ukurannya ini sama ya, plat atas sama bawah sama nih, 50 mm, kelihatan 50 mm. Ini untuk tingginya sama 50 mm, yang atas juga sama 50 mm. Jadi dua pasang. Makanya di sini disebut direksional dual polarisasi. Emang ada dua ya, ada dua. Ini polarisasinya untuk vertikal, ini horizontal ya, horizontal vertikal seperti itu aja sih. Ini untuk teman-teman yang suka ngoprek atau yang suka bereksperimen untuk TP-Link CP220 seperti ini untuk antenanya. Bisa dicoba, bisa dibikin pakai PCB ya, PCB elektronik bisa dibikin. Yang tentunya mesinnya ini di power untuk transmitnya bisa sampai 30 dBi ya, termasuk powernya besar juga. Cuma karena kita di lapangan ya, user kita pakai, kalau misal pakai sama-sama pakai CPE itu nggak masalah, sama-sama pakai wireless itu nggak masalah. Kita bisa stabil, kita bisa ditarik area yang lebih panjang atau lebih jauh, itu nggak masalah karena sama-sama memiliki power yang besar. Tapi kan ketika saya gunakan ini dari CPE ini hanya untuk pemancar dan kita gunakan device kliennya itu HP, laptop, itu otomatis keterbatasan. Jadi yang terbatas itu di daya tangkap dan daya pancar di HP dan device laptopnya, bukan di ininya. Jadi kadang kita udah pasang, ibaratnya kita udah pasang wireless mahal besar, transmitnya gede sampai 5 GHz, tapi kok nggak bisa jauh ya, tapi kok transfernya lemah, nggak bisa seperti kaitannya di tulisan sampai 300 Mbps, tapi kenyataannya di HP nggak bisa. Itu bukan salah routernya teman-teman, itu salah dari device kita. Jadi ini bisa dihitung 300 Mbps itu sama-sama router, itu antara router dengan router, server router dan kliennya juga pakai router, itu otomatis punya tenaganya sama-sama besar dan itu bisa digunakan. Tapi ketika klien kita itu device baik laptop atau HP, karena memang di laptop dan HP itu untuk power transmitnya itu ada keterbatasan, dari segi besaran antenanya udah terbatas, dari segi powernya juga terbatas. Jadi dimaklumi ya, ketika kita beli spesifikasi ini ya, kita lihat usernya kita mau pakai apa juga. Jadi jangan hanya mematok pada tulisan yang besar sampai 300 Mbps ya. 300 Mbps memang kan 300 Mbps nya tinggal kliennya mau pakai apa gitu. Kalau sama-sama router it's okay, itu juga sama-sama router juga nanti akan belum tentu bisa sampai 300 Mbps, karena nanti kita juga di lapangan melihat noise ya, atau sinyal-sinyal pengganggu yang lain gitu. Nah ya namanya sinyal sih ya, kadang semakin ramai itu semakin banyak sinyal wifi di situ, nggak mau ya terganggu juga untuk frekuensi sinyalnya wifi. Apalagi yang mode
2,4 GHz karena itu sudah banyak ya, semua router WiFi udah pakai 2,4 GHz. Oke, untuk hardware-nya seperti itu. Nanti kita masuk ke firmware-nya, kita coba cek di dalamnya seperti apa. Oke, lanjutkan video yang tadi tentang TP-Link CPE 220 ya. Ini kita masuk ke firmware-nya atau kita masuk ke konfigurasinya. Ini langsung kita masukkan IP-nya. Kalau ada temuan di web browsernya seperti ini ya kita admin saja, kita langsung proses ya. Nggak tahu, mungkin ada settingan keamanan di laptopnya. Kita masukkan passwordnya aja. Udah passwordnya. Ini kembali lagi untuk quick setupnya, settingan cepatnya seperti ini. Kita bisa akses point, fasilitasnya ya teman-teman. Ada akses point, ada client, repeater bridge, AP router, sama AP client router, WSP client. Jadi sebenarnya untuk CP220 ini untuk fiturnya lengkap. Kita bisa pakai AP client router juga bisa, pakai akses point juga bisa, client juga bisa. Tapi untuk kali ini di akses pointnya ya. Sebenarnya kita punya banyak juga, ada yang jadi client juga ada. Tapi ini posisinya di access point. Nah, kita langsung access pointnya ya. Untuk statusnya seperti ini. Connection station ada satu klien yang terhubung ya. Karena ini kita jadi access point ya. Sebenarnya ini bisa diakses lewat HP juga bisa, sama-sama CPE juga bisa. Ya. Ini mungkin lagi cuma terhubung doang, jadi sedang tidak menggunakan internet ya teman-teman. Jadi tinggal pergi mungkin ya. Untuk CCG-nya ya karena ini server sih ya, nggak masalah. Ini sudah 5 hari ya. Untuk networknya kita sama, connecting tipenya kita ini. Untuk di HTTP server kita memang matikan ya, karena ini kembali lagi karena ini untuk kita voucheran. Jadi nggak masalah, it's okay, karena semua IP nanti akan dikontrol lewat server, lewat microoptik ya. Ini untuk networknya standar aja seperti ini, nggak pernah tak isi macam-macam. Untuk wireless nih. Nah, ini test mode ya. Kita pakai regionnya, untuk negaranya kita test mode, padahal di sini juga banyak. Tapi saya lebih suka test mode. Untuk modenya kita lengkapkan saja BGN ya, nggak pakai N doang, tapi biar semua device, semua HP, baik HP kentang, HP jadul itu bisa masuk. Untuk lebar channelnya sama, kita masih ada 20. Kalau di router-router biasa itu kan cuma 20 sampai 40 ya. Tapi kalau yang di CP itu bahkan 5 MHz pun ada. Karena ini spek outdoor ya. Untuk transfer rate-nya standar kita kasih yang terkecil ya. Karena emang ya nggak terkecil juga ya, karena emang bandwidth yang akan saya berikan terhadap klien juga nggak begitu besar juga per device-nya. Jadi saya nggak perlu MCS yang gede gitu. Untuk channel frekuensi kembali lagi kita pakai 13 ya, 13. Kalau saya suka pakai 13 karena kembali lagi ini multi point ya. Jadi akses point ini bisa di wirelessnya atau wifi-nya bisa ditangkap dari berbagai macam model, berbagai macam device. Jadi saya tidak berikan channel yang tinggi atau macam-macam. Jadi channel yang memang bisa dibaca langsung oleh device baik HP atau komputer. Gitu. Itu kan kalau channel yang bisa dibaca langsung itu kan 1 sampai 13 itu standar kita di Indonesia ya. Untuk transmit powernya kita nggak maksimalkan, kalau maksimal itu sampai 30. Kalau saya ya standar lah 28 aja. Nah ini max stream teman-teman, max streamnya kita matikan aja, kita matikan. Kecuali kalau memang kita sifatnya server sama client server gitu ya. Itu kita sama-sama produknya dari TP-Link, punya Paros, sama-sama CPE 220 gitu. Kita max streamnya kita hidupkan nggak masalah. Tapi kalau multi device itu baik HP, baik komputer langsung bisa digunakan oleh user, itu kita matikan. Karena ketika kita centang, kita aktifkan ini, itu device selain TP-Link yang memiliki sistem Paros itu tidak akan mendeteksi sinyalnya teman-teman. Seperti itu. Jadi kita matikan. Karena ini multi device. Dalam artian semua penangkap, semua klien yang bisa menemukan sinyalnya bisa terhubung. Seperti itu. Kembali lagi untuk SSID terserah bebas, kita jangan lupa enable broadcast, security mode kita non ya.
karena nanti akan langsung terhubung ke server. Untuk manajemennya, untuk WiFi seperti itu ya, karena ini akses point seperti itu aja. Biasa ini ya settingan biasa, ini nggak usah disetting, nggak apa-apa. Untuk sistem ya kasihlah device name-nya apa gitu. Ini kasih NTP server, kasih isi biar waktunya terupdate seperti itu aja. Ini untuk servernya seperti itu ya. Ini kita juga ada server yang masuk ke sini juga. Nih, ini untuk akses poinnya. Kita coba cek untuk kliennya. Klien, kita punya klien juga. Nah, ini di sisi klien. Udah salah. Oke, masuk. Ini di sisi klien ya teman-teman, di sisi klien. Lumayan besar kan, ini emang terhalang ya, agak jauh juga. Hampir ini posisinya ketinggian di atas permukaan tanah itu cuma 6 meter atau 8 meter. Kalau yang ini, yang servernya itu lumayan tinggi, sekitar 12 meter, tapi untuk klien karena nggak jauh-jauh amat ya, sekitar berapa sih, 6 meter, satu pipa, itu satu pipa aja. Untuk networknya sama statistik biar kita bisa remote juga. Wirelessnya ini nggak masalah, nanti kita lock AP ya, kita survei nanti menemukan, terus kita ya seperti itu aja sih, gampang. Ini posisinya klien ya. Oke, untuk transfernya 144 Mbps dan resave-nya 21 Mbps. Nggak digunakan. Oke, kiranya cukup sekian ya untuk CPE 220. Untuk teman-teman yang masih belum paham atau masih ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti semoga aja bisa bales ya. Seperti itu. Untuk teman-teman yang sudah stay di Bagaskara ID, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mendukung channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru datang atau baru menemukan video-video dari Bagaskara ID, saya mohon untuk subscribe-nya dan dukungannya biar tambah semangat bikin videonya ya. Dan juga untuk teman-teman yang menginginkan video yang lain tentang jaringan mikrotik atau tentang STB, firmware, komputer, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti kalau bisa saya bikinkan videonya. Oke ya, terima kasih banyak sudah mengikuti Bagaskara ID. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.